dan juga India. Masa kejayaan dari Kerajaan Sriwijaya sendiri baru muncul ketika Bala Putradeva menjabat sebagai raja. Banten. Seorang panglima perang bernama Fathahillah pernah menaklukkan bandar-bandar di Pajajaran sekitar tahun 1526. Peristiwa inilah yang kemudian menjadi cikal bakal bagaimana Fathahillah yang kelak mendapat gelar Wali Songo ini mendirikan Kerajaan Banten. Ya, tepatnya pada abad 16, kerajaan yang berpusat di Banten ini didirikan oleh Fathahillah yang kemudian bergelar Sunan Gunung Jati di Cirebon. Lalu, bagaimana pengaruh Kerajaan Banten selama melewati masa hampir 3 abad? Faktanya, karena didirikan oleh seorang ulama besar, maka wajar jika kemudian kerajaan ini menjadi pusat penyebaran agama Islam. Selanjutnya, peran terhadap dunia perdagangan di kawasan Asia Tenggara, terkhusus lada, tak bisa diabai begitu saja. Bahkan setelah kejatuhan Melaka ke tangan Portugis, banyak pedagang dari Timur dan Cina yang memutuskan untuk berlabuh di Banten daripada Malaka. Tarumanegara. Berdasar pada sumber Tugu Prasasti pada tahun 358, berdirilah sebuah kerajaan yang diinisiasi oleh seorang bernama Jaya Singha Warman yang kelak akan bertahan hingga tahun 669. Selama waktu yang panjang itu, kerajaan yang terletak di dekat Prasasti Kebon Kopi 1, Kampung Muara, Bogor tersebut setidaknya pernah dipimpin oleh 12 orang raja, namun nama Raja Purnawarman menjadi nama yang paling tenar. Bagaimana tidak, di tangannya lah Tarumanegara berkembang sedemikian pesatnya, tidak hanya mengeringkan daerah pesisir pantai untuk dijadikan area pertanian dan pemukiman. Ia juga berhasil membawa Tarumanegara sukses dalam bidang perdagangan. Tidak hanya melalui kulit penyu, masyarakat Tarumanegara juga sukses memperjualbelikan emas dan juga perak, yang membuatnya lekat dengan pertambangan jauh-jauh hari. Kediri. Kerajaan yang berbasis di Jawa Timur ini bisa dibilang tidak punya banyak peninggalan arkeologi. Tapi tahukah kalian, dalam perjalanannya, kerajaan yang berdiri antara tahun 1042 sampai 1222 punya pengaruh yang cukup besar, terutama dalam bidang sastra. Didasarkan pada kronik artefak Cina tahun 1178 Masehi bernama Chou Kufei, diceritakan bahwa pada masanya, kerajaan Kediri adalah negeri yang paling kaya raya. Di bawah kekuasaan raja bernama Sri Jayabaya, ditunjang wilayah kekuasaannya yang sangat luas, seni sastra yang ada juga begitu terkenal hingga penjuru negeri. Karena itu, tidak salah jika kemudian kerajaan ini begitu dihormati dan disegani di berbagai wilayah. Demak. Setelah Majapahit runtuh, kerajaan Demak langsung pasang badan dan didaulat sebagai kerajaan yang paling maju di Nusantara. Ada yang tahu kenapa? Faktanya kerajaan yang didirikan pertama kali oleh Raden Patah di tahun 1478 ini merupakan kerajaan Islam pertama yang ada di Pulau Jawa. Sejalan dengan itu, kerajaan yang berlokasi sekitar 25 km dari kota Semarang, tepatnya di jalan menuju Kudus dari Surabaya ini, juga telah berjasa melahirkan Wali Songo atau 9 wali yang punya peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Jadi, tidak perlu lagi diragukan pengaruhnya. Kalian pasti sudah bisa membayangkannya, bukan? Samudra Pasai. Kerajaan yang akan dibahas berikut ini merupakan kerajaan Islam yang pertama kali ada di Indonesia. Berpusat di pesisir pantai Sumatera sejak abad ke-13, kerajaan yang dipimpin pertama kali oleh Sultan Malik Al-Saleh ini faktanya punya pengaruh yang cukup besar. Salah satu yang penting untuk diingat adalah perkembangan kerajaan Samudra Pasai di bawah kepemimpinan Raja Sultan Malukul Dahir. Sebagai kerajaan yang berlokasi di dekat pantai, kerajaan ini punya lokasi yang cukup strategis. Hal ini dibuktikan dengan posisinya sebagai pusat perdagangan yang maju, bahkan pelabuhan kerajaan ini pun selalu ramai oleh pedagang dari Asia, Afrika, Cina, dan Eropa. Itulah tadi 10 kerajaan berpengaruh yang pernah ada di Nusantara. Nah, kalau kalian punya versi sendiri tidak tentang kerajaan mana yang punya